Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintami Agustian, NPM 1821020019 dari kelompok KKNDR 202 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Rudi Santoso, MHI, MH. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masker. Kenapa sih kita harus disiplin menggunakan masker? Langsung saja kita bahas. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita sudah sangat familiar dengan yang namanya masker. Masker digunakan untuk menjaga kita terhindar dari virus COVID-19 yang pada gelombang kedua ini sudah lebih banyak lagi kasusnya dibanding pada gelombang pertama. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 yaitu Bapak Wiku Adhisa Smito membandingkan pada gelombang pertama yaitu Januari sampai Februari 2021 kenaikan kasus dari titik terendah sebesar 283% dan sampai puncaknya dalam waktu 13 minggu. Sementara itu, pada gelombang kedua saat ini, kenaikan kasus dari titik terendah mencapai 381% atau hampir 5 kali lipatnya dan mencapai puncaknya hanya dalam waktu 6 minggu saja. Penggunaan masker adalah bagian rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernafasan tertentu, seperti contohnya COVID-19 ini. Masker dapat digunakan untuk melindungi orang yang sehat atau untuk pengendalian sumber, yaitu dipakai oleh orang-orang yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan agar masyarakat umum menggunakan masker non-medis di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, seperti misalnya di toko, tempat kerja, sekolah, di taman, dan ruang-ruangan sebagainya. Terlepas dari apakah penjagaan jarak fisik minimal 1 meter dapat dilakukan atau tidak. Sementara itu, orang-orang yang lebih berisiko mengalami komplikasi berat akibat COVID-19, yaitu misalnya orang-orang di atas umur 60 tahun dan orang-orang dengan kondisi penyakit penyerta seperti kardiovaskular atau penyakit diabetes mellitus, penyakit paru kronis, kanker, dan sebagainya, perlu memakai masker medis jika penjagaan jarak minimal 1 meter tidak dapat dilakukan. Terlebih pada saat ini telah muncul virus corona jenis baru yang telah diketahui memiliki tingkat penularan lebih tinggi, sekitar 36-75% dibanding dengan jenis virus yang beredar sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, juru bicara vaksinisasi Kementerian Kesehatan. Maka dari itu, perlu kita ketahui bahwasannya masker jenis apapun harus digunakan, disimpan, dan dibersihkan atau dibuang dengan benar untuk memastikan efektivitas maksimal dan untuk menghindari peningkatan resiko transmisi. Serta juga membuang masker dengan benar akan mencegah masker tersebut disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. WHO mengatakan pemakaian masker sebagai bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian untuk membatasi penyebaran COVID-19 ini tidak cukup untuk memberikan perlindungan atau pengendalian sumber yang memadai. Sekalipun masker telah kita gunakan dengan tepat, langkah-langkah yang lebih banyak harus kita gunakan, seperti langkah pencegahan dan pengendalian infeksi yang mencakup kebersihan tangan, penjagaan jarak fisik minimal 1 meter, menghindari sentuhan pada wajah, etika bersin, etika batuk, ventilasi yang memadai di ruangan tertutup, pengetesan, pelacakan kontak, karantina, dan isolasi. Langkah-langkah seperti ini jika kita jalankan bersama-sama sangat penting untuk mencegah transmisi COVID-19 dari manusia ke manusia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa disiplin menggunakan masker untuk menjaga diri kita dan keluarga kita tetap aman dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.